على الأمم يا رب تساءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم العين قد نعست ولا يرى ظلهم في شمس ظفافني يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة حضرتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين صحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولياء والعلماء والشهداء والصالحين إلى مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا المسلم بحاضر الكتاب محمد نسيما محمد نواوي من عمر الجاوي والشيخ شهاب الدين أحمد بن عسقلاني ثم إلى أرواح أولياء والعلماء الصالحين وسلم وقف وسلك وعمر وبنهان وصلى أحد المدرسة وخصوصا في عبد الله بن حسين فيصل محمد الولي في محمد سيد بن السامي بن أحمد بن محمد بن أبي محمد ومشايخ والدينا وأمهاتنا وأجدادنا قرباتنا مشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات إن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة والتحية علينا والعارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرم وارزقنا وأهلا بكم جماعة والحامين توفيق والهداية والسلام والبركة العافية والنجاة وخصوصا خادم على مناوينا وعلى المسلم الصالح وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة مشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بركاته شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه بيومنا هذا إلى يوم الامتحان أما بعد قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Ma'asyiral hadirin jamaah taklim subuh Ramadan salat jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus segenap para orang tua, para sesepuh, para hujan, para asatidzah, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita calon doktor kita ya, sedang disertasi Karamata ilallah Ustaz Iin Indrawan SPD, SPDI, MPD, MPDI ya. Juga Bapak RW kita, Bapak Arianto, sepuh kita Bapak Hamdani, Ketua Syiar Ramadan hadir, dan para pengurus mushola jihad, segenap para jamaah semua yang hadir. Teriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa panjang umur, sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal ibadah kita insyaallah di bulan puasa ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sesi terakhir
di Rabu subuh Ramadan. Alhamdulillah ini ada saat ini, nanti saya setengah main, nanti Ustaz setengah main. Setengah babak. Ya, jadi kesempatan beliau datang ya, kita ambil ilmu juga nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyarata. Maqalah yang ke-12 Anil Hasan al-Basri, dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Imam Hasan al-Basri, wa huwa min akbarit tabi'in. Imam Hasan al-Basri termasuk di antara pembesar para imam atau para tabi'in. Ya, beliau ulama tasawuf, ya, termasuk min auliyaillah. Ini kita ambil makalah ataupun nasihat dari beliau, dan juga nasihat buat saya, buat kita semua. Annahu qala, beliau mengatakan, inna fasadal qulubi, sesungguhnya rusaknya hati, min sittati asya, sebabnya 6 perkara. Di antara sebab-sebab hati kita jadi rusak. Ya, jadi nanti kita bicara tidak hanya skup Ramadan yang hanya tinggal 2 hari. Ya, kita akan bicara sampai Ramadan selesai, yang kita amalkan sampai nanti Ramadan yang akan datang. Ya, kita jaga nih hati kita. Ya, karena hati ini menjadi satu center, ya. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghatan. Di dalam hati manusia itu ada segumpal daging. In saluhat, kalau benar, ya jadi benar seluruh anggota tubuhnya. Tapi wa in fasadat, kalau nggak benar, fasada sairul jasad, maka tubuh yang lain pun akan terseret, terbawa menjadi tidak baik. Ala wahyal qalbu, yang segumpal dan itu adalah hati. Jadi keberadaan hati ini sangat penting. Bagaimana kita memanajemen hati, ya, karena semua akan bermuara kepada hati kita, kemudian lari ke pikiran kita, kemudian lari kepada gerak langkah kita semuanya. Baik, insya Allah baik. Jelek, dia akan jadi jelek. Ya, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku di dalam keimanan. Nah, di antara yang menyebabkan hati kita menjadi tidak baik, menjadi rusak, awwaluha yudhnibuna bi raja'i taubati. Ada orang yang dosa tapi dia merasakan ya nanti juga Allah terima taubat, tapi ngerjain dosa terus. Berbuat dosa gitu, tapi dia bilang ya Allah maha pengampun. Ya. Ini hati jadi rusak. Kalau orang bertobat, kalau orang melakukan perbuatan dosa, ahsannya adalah berhenti tobat. Dan kita jangan masuk perangkap ini. Khawatirnya, mohon maaf, kita masih banyak melakukan dosa dan kita nggak merasa dosa. Atau banyak melakukan dosa, tetapi yang lain merasakan ya nanti Allah akan ampun. Kadang dosa-dosa yang gak kelihatan yang lebih bahaya. Ada sikap ujub, ada sikap sombong, ada sikap ria. Makanya masuknya ilmu tasawuf. Ya, saat ini sedang mengkaji ilmu tasawuf dengan tafsirnya nih. Ya, tafsir, ada tafsir ilmu, ada tafsir tasawuf. Lagi-lagi ketika kita sudah syariat, kita harus masukin di situ tasawuf memang. Jangan sampai nanti masuk hal-hal yang memang sebenarnya itu menjadi dosa. Kadang orang tidak merasakan bahwa itu adalah dosa. Sombong, ada ujub, merasa dirinya paling hebat. Ya. Sombong, merendahkan kepada orang lain. Nah, besok momentum Idul Fitri, selanjutnya jaga silaturahim. Ya, sudahlah ya. Jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa marahan, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala tajassasu. Jangan ribut, jangan marah, jangan musuh silaturahmi, jangan saling buka aib, jangan tajassus dan sebagainya. Wa kunu ibadallahi ikhwana.
Jadi saling bersaudara. Apalagi kita di musola nih, ya. Ini kita yang ngaji, kita datang ke musola, ini namanya rauhah, ya, menyenangkan batin. Enak loh di musola, ya. Orang kalau belum makan montong belum bilang enak. Tapi kalau orang udah nyobain montong, udah ngerasain enak, pasti cari-cari deh montongnya. Sama ketika orang sudah memang merasa nyaman di rumah Allah, dia kalau sehari dia ke rumah Allah ada perasaan yang hilang, nggak enak gitu. Lagi subuh kayak begini, ya. Nabi doain kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku pada pagi hari, pagi-pagi udah didoain Rasulullah, ya. Kita jadi orang kaya pagi-pagi, ya. 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Apalagi sholat subuh berjamaahnya 2 rakaat, yang lebih baik daripada sholat 1 malaman suntuk, atau sebanding dengan pelaksanaan ibadah semalaman suntuk. Andai kan kita tidak tahajud, cukup kita sholat subuh. Mudah-mudahan nanti habis lebaran nih siswanya pada nambah nih di sini. Ya, insya Allah jamaahnya nambah. Ya. Jadi kata pengurus musola, nanti habis lebaran tetap ada sholat berjamaah. Tetap ada sholat berjamaah, yang paling penting 1 baris jadi 2 baris, yang 2 baris jadi 3 baris. Gitu. Jangan habis lebaran merdeka. Ayo kita isi, yang kita tinggal ngamalin. Poin-poinnya aja nih. Yang kemudian yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Dia ngaji tapi nggak mau ngamalin. Ini juga yang menjadi penyakit hati, ya. Jadi sebenarnya udah beruntung jadi orang yang ngaji, tapi belum beruntung ternyata. Kenapa? Karena dia belum mau mengamalkan ilmunya. Nanti satu pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah ketika kita bangun dari kubur, ketika kita merasa, ya, al-ilmu bima amila bi. Ilmu kita ditanya udah diamalin belum? Ngajinya wajib, ngamalin ilmunya juga harus. Apalagi wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu. Yuk kita ngaji, ya. Nah, guru-guru di tempat masih banyak. Lek kebun baru, ini macan kebun baru seperti ini. Ya, jangan dokter kebun baru. Ya, jadi kebun baru masih banyak guru-guru. Tempat masih banyak para kiai. Ambil manfaatnya, ayo, ambil barokahnya. Mumpung masih banyak para ulama-ulama yang paling ngaji di majelis ilmu. Di tempat lain mungkin di daerah-daerah ustaz, kiai sulit dicarinya, ada tapi jauh. Makanya jangan sampai kita bodoh di tempat para ulama atau kelaparan di gudang beras. Anak-anak kita dorong buat ngaji, ya, buat ngaji. Ayo ngaji, ya. Jangan sampai enggak ngaji. Nanti habis lebaran ayo kita isi, kita penuhi di majelis di mana aja, pokoknya yang penting kita bisa ngaji. Kemudian wa idza amilu la yakhlisu, ketika dia mengamalkan ilmunya dia gak ikhlas. Udah ngamalin harus ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya sering bilang, ayo kalau ibadah, kalau ngaji, lurusin niat. Ngaji gak enak mau sadayat ya. Mau sembahyang gak enak nih, mau ngurus kalau gak, jangan. Ya, lurusin niat kita. Emang kita mau ngamalin ilmu. Kita ke musola ngaji, kita makmurin musola dalam rangka apa? Mengamalkan ilmu. Nggak apa-apa kita dibilang orang tukang mundar mandir musola berkah. BBM kek, mau M3 kek,
tahu BBM, bolak-balik masjid, M3, mondar-mandir, musola, nggak apa-apa. Allah puji, Rasul puji, idza ra'aitumur rajula yata'adda ilal masjid fasyatanahu bil iman. Kalau kalian melihat orang yang suka sering datang ke musola, dia ngaji, dia sembahyang, saksikan keimanannya. Itu susah panggilannya hayya 'alas shalah itu gak gampang. Ya. Kadang orang bisa terbalik, as-shalatu khairum minan naum bisa terbalik. Lagi tidur bisa terbalik bunyinya, bisa an-naumu khairum minas shalah. Saking setan godain, bunyinya makanya nggak boleh panjang-panjang tuh an-naumnya. Jangan as-shalatu khairum minan naum. Tidurnya panjang nantinya. As-shalatu khairum minan naum. Jadi yang panjang biar sholat yang diterkesin gitu. Bukan tidurnya yang diterkesin. Wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Kemudian yang keempat, dia makan rezekinya Allah, dia dapat rezeki tapi nggak pernah bersyukur. Itu juga penyakit batin. Nggak ada rasa syukurnya. Lihat ke bawah urusan dunia, lihat ke atas urusan agama. Rasul bilang begitu. An-nazru man dunahu fid dunya. Urusan dunia ngelihatnya ke bawah. Yang punya mobil lihat yang punya motor. Yang punya motor lihat yang punya sepeda, pasti bersyukur. Yang punya sepeda ngeliat orang yang jalan, alhamdulillah masih bisa naik sepeda di jalan. Yang jalan masih ngeliat orang yang sakit, alhamdulillah kaki masih berkah nih. Ya setelannya kaki masih cakep nih. Kaki setelannya masih cakep, bisa jalan ke sana jalan ke sini. Ya Allah, ada orang yang sakit. Mohon maaf nih, Pak Isi, badannya sehat, makannya enak. Satu sakitnya sekarang, dengkulnya. Dengkul itu nggak napak. Jadi kalau dia terjun saat ini nggak bisa. Jadi sampai saat ini masih berbahaya. Cuma satu, dengkul. Ya, pulang yang lusus tuh dengkul. Pulang tuh lusus. Kalau di dengkul enak pakai jejak kaki kita nih. Beneran. Sakit dengkul kita, kagak bangun. Asam urat ya coba. Ya. Kalau urat ada asamnya sih nggak ada masalah. Ya. Ayo kita bersyukur kepada Allah. Pokoknya disyukuri. Wa nadru man fawqahu fiddin. Urusan agama melihatnya ke atas. Urusan agama melihatnya, ya Allah, dia kok bisa jamaah, bisa ngaji, bisa tarawih, bisa tadarus, bisa. Kenapa saya enggak? Dia bisa hadiah, bisa sedekah, bisa ini, bisa. Kenapa saya enggak? Sama padahal taufik hidayah atau hidayah itu taufik. Kekuatan yang Allah berikan itu yang penting. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal, ya Allah berikan kami kekuatan. Kekuatan. Bersyukur kepada Allah. Pokoknya hati kita kalau bersyukur udah enak aja deh, beneran. Makan kita cari enak makan apa makan enak? Enak makan. Enak makan. Hah? Enak makan. Apa? Enak makan. Yang kita cari enak makan, bukan makan enak. Kalau makan enak, makanan yang enak tapi belum tentu orang mau makan. Tapi kalau enak makan, hatta pakai ikan teri, ayam goreng, enak banget. Ya, hatta makanannya biasa, tapi duduknya bersila pakai teh manis, nggak punya utang, makannya sedap aja. Beneran, itu yang dibilang makan enak. Sambal gandanya, ya dendeng ayam. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ya. Kemudian, wa yadfanuna mautahum wa la yaqtadiru. Yang terakhir, dia nguburin orang. Dia lihat orang meninggal tapi dia tidak pernah menjadikan pelajaran. Ya, orang meninggal, dia tidak pernah merasakan bahwa ya Allah saya akan seperti itu dan sebagainya. Nih doa kita, Allahumma a'id alina Ramadan sini ba'da sini. Ya Allah, kembalikan kami Ramadan yang akan datang kepada Ramadan yang akan datang, ya Allah. Za'idina la mutaqisin, tambahkan amal ibadah kami. Radina bi'usak, berikan kami keridhaan. Kita mau berharap Ramadan besok kita bisa ketemu. Kenapa? Ramadan pasti akan datang. Tapi yang jadi masalah kita ketemu apa enggak?
Tahun ini Pak Gofur nggak ada. Ya, setiap tahun tuh ada. Makanya saya bilang, saya ini sering bilang, 10 tahun yang akan datang, yang sepuh-sepuh udah nggak ada di sini. Benar gak saya ngomong? 10 tahun yang akan datang, sesepuh-sesepuh udah paling nggak ada. Orang saya aja yang masih muda dituai saat ini. Ya, iya, kata Iwan Fals satu persatu sahabat pergi dan tak akan pernah kembali. Nah iya, nanti dikit. Nah, maka generasi kita di bawah kita ini penting kita bina nih. Ayo, yang di musola di luar kita tarik ke dalam. Jangan yang ada di dalam musola jadi keluar. Kenapa? Pakai ilmu tengkar. Pakai ilmu paling berantem pada ribut pada nggak demen gue di situ. Jangan. Kita jadikan harmonisasi di musola ini. Orang ketemu bermusyafaha, enak, saling tegur, saling sapa. 12 bulan yang akan datang kita akan lakukan itu di musola. Ya. Insya selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, nanti malam Jumat kita akan sidang isbat. Ya, kalau misalnya ada beberapa titik yang mungkin di atas 3 derajat lebaran. Ya, walaupun kelompok sebelah udah lebaran duluan. Ya, bisa bareng, bisa juga satu. Ya, tergantung pemerintah lah, kita ittiba dengan pemerintah. Insya ya Allah. Mohon maaf, mungkin saya mengisi ini ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa panjang umur sampai kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Kepada Al-Mukarram Ustaz Didi Derawan, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu al-azim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Karam Al-Ustaz Hidayatullah S.A.G. Matanallah fi tuli hayatih. Yang kita muliakan pengurus Musyawarah Jihad Surat Jihad, yang kita hormati tokoh masyarakat kita Bapak Haji Hamdani dan seluruh jamaah yang hadir di musala yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah karena berada di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, sehingga kita patut bersyukur kepada Allah karena ini berkah rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kemampuan kita, kekuatan kita bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Hadirin sekalian berbahagia. Tadi saya kan mengikut ngaji aja. Kalau pengajian ini lihat nih saat Hidayatullah. Kalau bisa ngomong juga. Hadirin rahimakumullah. Dari apa yang disampaikan, kan saya ngaji. Dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita Hidayatullah, ada yang bisa saya tambah angkat. Misalnya kalimat tadi ada sholat lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairun minan naum. Itu salah satu yang jadi pemikiran saya. Apa iya sholat itu lebih baik dari tidur? Kalau saya enggak, karena sholat tidak sebanding dengan tidur. Enggak bisa dibanding. Sholat tidak bisa dibanding oleh tidur. Jawan, kehebatan. Makanya di dalam Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani, walaupun beliau seorang Syiah, itu ada penjelasan tentang itu. Bukan sholat lebih baik daripada tidur, walaupun kalimatnya as-salatu khairun minan naum. Tulisannya emang sholat lebih baik daripada tidur, tapi bukan sholat lebih baik daripada tidur. Kalau sholat lebih baik daripada tidur, tidur baik. Cuma sholat lebih baik saja. Makanya dijelaskan di situ, qiyamun lis-shalah khairun minan naum.
bangun saja kalian untuk sholat itu lebih baik dari tidur. Jadi bangunnya, belum sholatnya. Kalau sholatnya wah nggak bisa digandingkan dengan tidur. Tapi bangun, orang bangun diri untuk mempersiapkan diri sholat itu lebih baik dari itu. Lalu masalah sholatnya nggak bisa dibanding, nggak matching gitu ya. Kalau membandingkannya nggak matching. Makanya kalimat dalam bahasa Arab begitu kadang-kadang disebut A, maksudnya bukan A. Ya. Tanyalah kepada kampung, bukan kampung, tapi penduduk kampung. Lah kampung gimana nanyain? Ayat Al-Quran begitu. Tanyalah kepada kampung Korea. Maksudnya bukan kampung yang ditanya, tapi penduduk kampung. Jadi ada kalimat-kalimat yang maksud, kalimat-kalimat yang dibuang. Gitu. Tingginya bahasa Arab balaghah, makanya Al-Quran dalam bahasa Arab, bahasa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Jadi buat bahan tambahan ziyadatul ilm ya, supaya lebih meningkat. Yang kedua diangkat tentang masalah tasawuf, kemudian masalah bulan suci Ramadan. Tadi diangkat masalah yang itu berkaitan dengan ya itu kualitas dari ibadah kita, ya ibadah kita. Nah ini sejalan juga dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Bunyah. Syekh Abdul Qadir Jilani yang lahir pada 1 Ramadan. Lahir beliau 1 Ramadan. Nah beliau sejak kecil udah Allah kasih keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang namanya bayi muda atau bayi merah, pasti orang itu bayi itu nyusu dengan ibundanya karena nggak ada asupan lain kecuali menyusu kepada ibundanya. Tapi akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani penuturan dari ibundanya, anaknya ini sekalipun baru lahir tidak mau menyusu, tidak akan menyusu sejak subuh sampai maghrib sehari-hari Ramadan. Jadi mau nyusunya kalau sudah maghrib. Jadi tahu tuh anak kecil itu baik. Kalau udah maghrib atau belum maghrib paham, nyambung. Itu masih keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada akhir masa dewasa tuanya beliau akhirnya dikasih gelar Sultanul Awliya, rajanya para wali. Nah dalam buku beliau itu dikasih tahu Syahrul Ramadan, Syahrul Shafa, bulan Ramadan, bulan penjernihan, bulan pembersihan rohani, jasmani, seluruhnya bersihin kita. Syahrul Wafa, bulan untuk memenuhi kewajiban, kesunahan, adilah, keutamaan, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada Rasul, kewajiban kepada manusia seluruhnya. Bulan Ramadan ajalnya. Gak ada bulan yang lain yang paling lengkap untuk membina pribadi kita menjadi muttaqin kecuali Ramadan. Syahrul Zakirin, bulan orangnya berzikir. Syahrul Sabirin, bulannya orang-orang untuk belajar banyak sabar untuk nahan makan, minum, hawa nafsu, amarah dan lain-lain, maksiat dan lain-lain. Sabar menjalankan ketaatan malam-malam walaupun ngantuk, walaupun capek, letih, pulang kerja dan lain-lain, belajar sabar. Syahrul Mujtahidin, bulannya orang yang bersungguh-sungguh di luar Ramadan tidak mampu hatam Quran, di Ramadan bersungguh-sungguh mau bisa hatam Quran. Di luar Ramadan gak mampu sholat 20 rakaat, di Ramadan mampu sholat 20 rakaat. Mujtahidin, sungguh-sungguh. Kalau gak sungguh-sungguh lewat. Di bulan luar Ramadan gak mampu berpuasa, di Ramadan dipaksa dengan kewajiban. Di bulan Ramadan dan diwajibi masih kagak puasa. Jam 10 kita ke pasar, pasar Tebet, pasar Jatinegara. Bangku panjang berjejer tuh, pakai kerudungan ibu-ibu. Ya, saya lihat di Tebet Barat, lagi ada kebutuhan. Ini orang-orang rumah. Ya Allah, bulan Ramadan kayak enggak bulan Ramadan, asik banget nyantap. Minumannya es lagi, suka banget gitu ya Allah. Masih pagi, jam 10 jam 9, enak aja berjejer. Ibu-ibu maunya kalau orang Islam mah makan, kalau halangan istilahnya makan jangan di depan umum, umpetin bawa di rumah. Mereka agak nyantai aja. Ya Allah ya.
Nah itu bulannya mujtahidin. Kemudian lagi bulannya orang al-arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau bulan yang begini mulia, hebat, tinggi, tidak mampu memberikan asar dampak pengaruh fi islahi qalbika, di dalam memperbaiki, mereformasi hatimu dirimu, alladzi yusiruka, lalu apalagi yang bisa mempengaruhi, memberikan dampak ke dalam diri. Bulan dunia ini gak bisa. Bulan Ramadan begini hebat gak bisa merubah dirimu, maka bulan-bulan yang lain tidak akan mampu merubah dirimu. Terus oleh saya juga terjadi. Masya Allah. Nah ini tinggal sehari atau 2 hari. Sehari buat orang-orang yang sana tuh Kamis, Jumatnya, Lebaran. Setahun udah sebelum Ramadan udah bisa tertib, ya, karena hitungan hisab. Kalau kita, oh ya masing-masing dalilnya. Kalau mereka cuma sebatas hisab saja, menyampingkan rupiah, sehingga nggak perlu rupiah karena zaman modern udah dihitung jadi. Gitu. Kalau kita tetap masih pakai rupiah, walaupun ujung-ujungnya hisab dipakai. Manakala rupiah tidak berhasil, hisabnya nyusul dipakai. Jadi dua-duanya dipakai. Ya, dihitung tetap dihitung. Kemudian, kata beliau, manfaatkan sisa ini yang 1 hari ke depan, jangan disia-siain. Kata beliau, kamu lihat kemarin orang yang masih mampu puasa, maka besok tidak akan lagi puasa selama-lamanya. Kalau bulan Ramadan ini besok masih ada kesempatan puasa, tidak kau jalankan puasa, maka perhatikan ada orang yang kemarin masih bisa puasa, bertemu bulan puasa, bulan besok atau kapan tidak akan lagi ketemu selama-lamanya dengan bulan puasa. Karena sudah dia almarhum ketua mantan ketua RW Bapak Jabas Rahmatullah Absor Rahmatullah warna masih bisa puasa, tapi setelah itu selama-lamanya tidak akan lagi bisa puasa. Artinya ada kesempatan berpuasa, kerjakan. Begitu juga kata Syekh Abdul Jailani, kalian kemarin ada orang yang mampu sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, iktikaf di masjid, berlomba-lomba begadang suami istri dan lain sebagainya. Tapi setelahnya mereka tidak akan mampu lagi beribadah selama-lamanya. Tapi pakai, suruh pakai waktu yang ada, jangan disia-siain. Mereka kagak, udah tinggal 2, tinggal 1, bolos, bocor. Dari Tawab di Jatinegara, Miter, Kausan, Tanah Abang, Kausan, tapi bocor. Padahal jangan disisain, jangan dibuang. Walaupun tinggal 1-2 hari, tuntaskan. Karena ada manusia nggak mampu lagi besok-besok puasa selama-lamanya. Kalau kita tidak mau menghormati Ramadan tahun ini, bagaimana dengan Ramadan berikutnya? Yang ini saja nggak ada rasa hormat dengan bulan suci Ramadan. Maka kata beliau, falaita syi'ari, seandai kata aku tahu. Apa yang beliau tahu? Al-maqbulu siyamuna wa salatuna au mardudun minna. Kalau aku tahu apakah sholat kita bulan Ramadan, ibadah malam kita, tarawih, zikir kita, tahajud kita diterima oleh Allah atau ditolak mardud, kita tidak tahu, kata beliau. Walaupun sudah sama-sama puasa dari awal sampai akhir, tapi siapa yang tahu diterima makbul al-mardud? Gak ada yang tahu. Lalu kata beliau, kalau aku tahu saja siapa yang diterima pahala ibadahnya diterima oleh Allah, puasanya diterima, ibadahnya diterima, famuhammi, kita akan siap menyambut dan mengucapkan kepada dia, selamat Anda diterima puasanya, ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa manil mardud, kalau kita tahu siapa yang ditolak ibadahnya, puasa sebulan penuh, tarawih sebulan penuh, baca Al-Quran khatam, tapi mardud ditolak, famu'azzihi,
kita akan ucapkan betapa berduka cita, bela sungkawa atas ditolaknya, dicampakkannya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai begitu beliau, ya, diingetin kita. Jadi nggak ada kesombongan diri karena mentang-mentang bisa etika, bisa hatam, sombong, ujub, hilanglah semua. Sesuai dengan hadis Rasulullah, kam min shaimin atau rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'ul atshu wa kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa saharu. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya sebulan penuh kecuali yang dirasakan sehari-hari, lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang ibadah di malam hari, tarawih, witir, tahajud, baca Quran, tadarus, begadang, ngantuk, salawat, istighfar, tidak mendapatkan dari ibadah di malam harinya kecuali matanya yang begadang. Apalagi dia tikap 10 ayat, masya Allah, pada begadang dia kayak gini, sampai bengkak-bengkak matanya. Paginya dibalas dendam, ngantuk, tidur sampai siang, nggak dapat apa-apa kecuali sahur, begadang yang dirasakan sehari-hari. Makanya beliau di akhir Ramadan berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang diterima puasanya, diterima ibadahnya, sholatnya, lalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti segala keburukan, kejahatan, kemaksiatan dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Dan terakhir kata beliau, kalau malam-malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun, amirun alaihim, malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat, ma'ahu, bersama beliau, syi'tu ala fi malaikatin, ada 7.000 malaikat. Lalu beliau tidak ada tempat buk'ah fil ardi, di muka bumi, kecuali illa malakun sajidun au qaimun, kecuali malaikat-malaikat yang dalam keadaan sujud, malaikat-malaikat yang dalam keadaan berdiri, yad'u lil mu'minin wal mu'minat, mereka doakan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi kita nggak ngerti nih malam Lailatul Qadar kapan. Ada yang bilang tanggal 21 sesuai dengan penjelasan, kita tungguin. Wah, agak juga kayak ini. Kan cirinya ada ya, kalau pakai ciri fisik itu, cirinya apa? Malam terang tanpa awan, siang tanpa awan, terang kagak panas. Ketika ketemuan yang begitu tuh, panas banget, mendung, hujan, berawan, ya nggak dapat itu kali begini. Tapi nggak ada pasti. Ya kalau lihat ciri fisik dari Rasul nggak ketemu gitu, belum ketemu. Ya nggak tahu, masih ada yang ganjil besok 29. Tapi Allah a'lam, ya nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu. Turun tuh malaikat Jibril. Setiap malaikat Jibril turun dengan para malaikat malam Qadar tersebut, beliau sampai masuk ke dalam rumahnya, lalu memberikan salam. Ada yang lagi taat, lagi ngaji, ada yang lagi sholat, dibaca Quran, maka malaikat berkata, salamun alaika bil qabul wal ihsan. Salam keselamatan, kesejahteraan atas engkau dengan diterima ibadahmu dan engkau diberikan kebaikan oleh Allah. Masya Allah. Pas malam Lailatul Qadar. Tapi kalau misalnya kita lagi maksiatin, kunta fi maksiatin, kalau kamu dalam keadaan maksiat, malaikat pun masih berkata, salamun alaika bil ghufran, salam kesejahteraan atas engkau dengan adanya maghfirah Allah di bulan suci Ramadan. Yang masih maksiat masih dibuka kesempatan ampunan. Di akhir aja, awal-awal dia nggak jalanin perintah Allah. Tahu-tahu di akhir sadar, taubat, diterima nggak taubat? Terima. Walaupun nanti setelah Ramadan harus dikodok, tapi ujungnya dapat ampunan karena taubat, masih Ramadan. Yang parah dari awal ibadah, di ujungnya nggak selesai, ini malah timbul dosa. Gitu. Kebalik tuh. Makanya saya dia dibocorin di akhir-akhir, padahal mesti dijaga. Nah kemudian kalau misalnya dalam keadaan tidur pun, in kunta fin naum, jika kamu dalam keadaan tidur, tetap malaikat tidur kata salamun alaika birridwan, salam kesejahteraan atas engkau dengan adanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya kepada orang yang hidup, walaupun ada di alam barzakh,
malaikat Jibril pun berkata, Salamun alaika birraud, dari disebutin wa raihan, salam atas engkau dengan adanya ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan azab dalam kubur, tenang istirahat dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengakhiri bulan suci Ramadan, menyelesaikan kewajiban kita di Ramadan, kemudian diterima segala amal ibadah kita, dan Allah berikan keistimewaan, kemuliaan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita keluar dari bulan suci Ramadan, ja'alanallah wa iyyakum minal aidin al-faidin kullu am wa antum bi khair. Dan malam takbirannya kita berzikrullah, kita bertakbir kepada Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selesaikan Ramadan supaya takbirmu sesuai dengan harapan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجتنا وذريتنا وأولادنا بناتنا جماعة كلامنا من العلماء العاملين والأغنياء الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء